Halo, selamat siang, selamat bertemu lagi. Saya Maria Vilkanova Mercy. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali memaparkan beberapa materi berkaitan dengan perkuliahan. Kali ini saya akan membahas tentang materi kuliah pendidikan politik. Pada materi ini, saya akan memberikan beberapa materi sesuai dengan pemahaman saya berkaitan dengan sejarah sistem politik Indonesia. Ada beberapa sub pokok yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama itu dimulai dari masa prakolonial, masa kolonial, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, masa reformasi, pendidikan politik sebelum dan sesudah kemerdekaan, dan yang terakhir pendidikan politik masa Orde Baru. Untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama itu dari masa prakolonial. Masa prakolonial ini itu adalah masa kerajaan, di mana pada masa ini bentuk sistem pemerintahannya itu berbentuk monarki atau berbentuk pemerintahan yang dikuasai oleh raja. Nah, di sini pada masa ini juga keikutsertaan bagi para militer itu sangat kuat, karena pada masa ini peperangan itu sering terjadi sehingga semua aparat negara itu sangat loyal atau patuh pada kerajaan. Itu masa prakolonial. Yang kedua, masa penjajahan atau kolonial. Masa penjajahan atau masa kolonial ini adalah suatu masa di mana partisipasi masyarakat itu tidak ada, karena masyarakat di sini merasa takut pada para penjajah. Di sini pada masa ini juga keterlibatan para militer negara itu sangat kuat. Gaya politiknya juga itu adalah divide et impera atau memecah belah. Itu yang kedua. Yang ketiga, masa demokrasi liberal. Masa ini dibentuk setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat atau sering disingkat RIS, yaitu pada tahun 1950 mereka melaksanakan sistem demokrasi liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat. Di sini maka terciptalah masa ini, yaitu masa demokrasi liberal. Dan pada masa ini Republik Indonesia itu menjalankan atau dijalankan oleh suatu kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, di mana ia bertanggung jawab pada parlemen atau setara dengan DPR. Nah, sistem multipartai pada masa ini mendorong untuk lahirnya banyak partai politik dan ragam ideologi dengan tujuan politik masing-masing. Itu masa demokrasi liberal. Berikutnya, demokrasi terpimpin. Nah, pada masa ini diberlakukan pada tanggal 5 Juli 1959, di mana negara Indonesia berada di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Nah, pada saat itu ada suatu partai, yaitu PKI, yang beranggapan bahwa mempunyai manfaat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia, yaitu antaranya ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme. Berikutnya, demokrasi Pancasila. Era demokrasi Pancasila itu diawali oleh sebuah peristiwa atau sejarah yang suram, yaitu G30 SPKI, Gerakan 30 September 1985. Gerakan ini terjadi setelah mengambil alih jabatan atau kekuasaan dari Presiden Soekarno oleh Soeharto. Nah, atas dasar atau super semar atau Soeharto menjadi pengganti Soekarno sebagai Presiden RI yang kedua. Nah, itu masa demokrasi Pancasila. Berikutnya, masa reformasi. Setelah masa jabatan Presiden Soekarno dan selesai pada tahun 1998, peristiwa ini menandai bahwa awal dari era baru dalam sejarah Indonesia. Dalam era baru ini terjadi penambahan bagi bangsa Indonesia otonomi yang luas, kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah. Dalam era ini terjadi perubahan bagi bangsa Indonesia, di mana pemerintahan pusat atau desentralisasi
memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah atau Pemda untuk mengatur daerahnya sendiri untuk otonomi daerah. Selanjutnya, pendidikan politik sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pemasyarakatan politik di negara Indonesia bangsa Indonesia ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal itu ditandai dengan adanya berbagai organisasi dan gerakan politik. Nah, lahirnya pemasyarakatan politik di Indonesia yaitu dengan adanya organisasi Budi Utomo yang lahir pada tanggal 20 Mei 1928. Organisasi ini menjadi titik tolak sebagai pemasyarakatan nilai politik di Indonesia. Selain organisasi ini, ada juga organisasi lain yang menjadi titik tolak bagi nilai politik, yaitu organisasi Serikat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan Perhimpunan Indonesia. Gaya organisasi dan gerakan politik tersebut berusaha menanamkan rasa kesadaran akan kebangsaan, membina masyarakat, dan membangkitkan semangat masyarakat untuk menghidupkan semangat nasionalisme dan idealisme yang dilatar belakangi oleh patriotisme dan etis. Dan ternyata sasaran dari sebagian organisasi gerakan politik ini akan tercapai dan dikumandangkan pada Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 1928. Dan pada masa akhirnya permasyarakatan politik atau bentuk pendidikan politik tertentu pada masa sebelum kemerdekaan yang telah berlangsung selama sekitar puluhan tahun dan membuahkan hasil yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, yaitu dicapainya kemerdekaan nasional yang dikibarkan atau diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini terjadi karena bangsa Indonesia sanggup melihat jauh ke depan. Yang terakhir itu masa Orde Baru. Masa ini diberlakukan usaha penataan kembali dalam keseluruhan aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik yang menyangkut penyelenggaraan negara, kebudayaan, dan struktur maupun menyangkut sistem dan proses di bidang politik. Yang telah ditetapkan atau ditentukan kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan usaha tersebut untuk membubarkan PKI, larangan penyebaran ajaran-ajaran dalam bentuk apapun, dan juga pada saat ini dilakukan persiapan sarana demokrasi melalui pemilu dan pengumuman rencana pembangunan. Dan usaha yang paling penting sebagai salah satu rangkaian penataan pendidikan politik ialah penyelenggaraan pendidikan politik melalui penataan pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila guna untuk meningkatkan kesadaran politik bangsa Indonesia. Ini bentuk pribadi aktif, positif, dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.